Selamat malam ibu-ibu yang terkasih, kembali kita bertemu dalam ibadah Pelkat PKP pada malam hari ini. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebelum itu kita siapkan hati kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Sang Sumber kehidupan. Karena Engkau telah menyertai, memberkati kami sepanjang hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami dengar, dan firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah malam hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22 yang begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu-ibu yang terkasih, saya ada sebuah kisah tentang dua budak yang dihadiahi oleh raja. Mereka boleh mendirikan rumah di atas tanah. Mereka boleh memilih tempat dimanapun yang mereka inginkan. Lalu kemudian datanglah budak pertama. Dia memilih mendirikan rumahnya di sebuah dataran yang tinggi. Dia menyiapkan batu-batu terbaik untuk mendirikan rumahnya. Lalu kemudian datanglah budak yang kedua. Budak yang kedua melihat-lihat, dia melihat dan memilih tanah atau tempat yang akan dia dirikan rumah. Dia memilih di dataran yang rendah dengan struktur tanah berpasir, serta dia tidak mau pusing dengan pondasi-pondasi dan batu-batu yang sebelumnya dilakukan oleh budak yang pertama. Dia tidak mau berlelah-lelah mencari batu untuk rumahnya. Dia asal mengambil batu lalu mendirikan. Singkat cerita, jadilah rumah kedua budak tersebut, megah sama-sama besar. Hingga satu ketika, suatu malam, datanglah hujan badai yang sangat besar. Kebetulan mereka berdua sedang tertidur lelap. Lalu budak yang kedua, dia terkaget-kaget karena rumahnya sudah direndam air. Karena pada saat itu dia memilih untuk mendirikan rumahnya di dataran yang rendah. Dan rumahnya mulai goyang, tidak kuat menahan hantaman angin dan hujan. Saking tidak kuatnya, tembok rumahnya mulai retak dan hancur perlahan-lahan. Sedangkan budak yang pertama tadi, yang mendirikan rumahnya di atas bukit, di atas batu-batu, dia memilih batu-batu yang bagus untuk menjadi pondasi rumahnya, masih tertidur dengan nyenyak karena rumahnya mampu melindungi dirinya dari terpaan badai. Rumahnya tetap berdiri kokoh sekuat apapun angin yang menerpa. Nah, ibu-ibu yang terkasih, begitu jugalah seharusnya kehidupan seorang perempuan, terutama di dalam kehidupan berumah tangga. Seorang perempuan itu harus punya pondasi yang kuat agar rumah tangganya baik dan berkenan di hadapan Allah. Jika mau disuruh memilih, mau memilih yang kuat atau yang tidak kuat, otomatis kita semua pasti akan memilih yang kuat. Supaya apa? Keluarga kita kokoh. Pondasinya apa sih agar keluarga kita bisa kokoh dan kuat sesuai dengan kehendak Allah?
Pondasinya adalah kita semua perempuan-perempuan Kristen harus meletakkan firman Allah sebagai pondasi utama di dalam kehidupan berkeluarga. Supaya ketika masalah datang menghampiri, rumah tangga tersebut tetap kokoh, tidak hancur, tidak hilang. Bukan cuma laki-laki yang dituntut untuk kuat, tetapi perempuan juga harus kuat dan kokoh agar sama-sama bisa saling menopang, sepadan. Dan figur seorang perempuan di dalam keluarga itu sangat penting sebagai seorang istri untuk suami tentu saja, dan juga seorang ibu untuk anak-anaknya. Sebagai pendamping kepala keluarga, tidak selamanya kepala keluarga ini mempunyai kepala yang kuat, tubuh yang kuat, kokoh. Ada kalanya dia sakit, ada kalanya dia terpuruk. Dan di saat itulah kekokohan seorang perempuan, seorang istri hadir sebagai pendorong dan penopang, pemberi semangat yang siap memeluk dan memberikan kasih sayang, memberikan kenyamanan, serta menjadi pendoa terkuat di dalam keluarga. Mendoakan suami, mendoakan anak-anak kita, serta keluarga yang lainnya. Nah, bagi seorang anak, figur ini, ibu ini tuh adalah sebagai perempuan, seseorang yang mampu memberi teladan melalui perkataan dan juga melalui perbuatan. Dan dari seorang perempuan, anak ini belajar untuk pertama kalinya seperti yang kita ketahui bersama. Figur yang seharusnya memberikan kasih sayang dengan kesabaran dan juga kelemah lembutan yang dimiliki oleh perempuan, oleh ibu mereka, atau dengan caranya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, tentu saja di dalam keluarga cara mendidik anak berbeda-beda. Tetapi idealnya itulah figur seorang perempuan di dalam keluarga bagi anak-anak, di mata suami dan juga di mata anak-anak. Begitu pentingnya peran perempuan di dalam keluarga, maka firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita bahwa untuk bisa menjalankan tugas dan menjadi figur yang baik untuk memperkenalkan Allah di dalam keluarga itu harus seperti apa? Karena kita tahu saja tentang Allah itu tidak cukup. Kita sebagai keluarga Kristen harus mengenal Allah. Mengenal Allah sebagai batu penjuru utama keluarga kita. Meletakkan Allah sebagai pondasi utama. Kehidupan keluarga Kristen yang mengenal Allah dan tahu tentang Allah jelas berbeda ya ibu-ibu. Kalau hanya sekedar tahu tentang Allah, itu ibaratnya seperti kalau kita ditanya jalan Patih Jelantik nomor 1 itu di mana? Karena kita tahu, lalu kemudian kita jawab, oh di sana lurus saja nanti belok kiri. Itu kalau kita tahu. Tetapi kalau kita mengenal, maka ketika kita ditanya, kita akan langsung terfikirkan, oh alamat ini bukan hanya disuruh lurus lalu belok kiri, tetapi kita tahu siapa yang tinggal di sana, siapa orangnya, apa pekerjaannya, anaknya berapa. Kita tahu detailnya karena kita mengenal, bukan sekedar tahu. Sama seperti kita mengenal keluarga kita masing-masing, kita mengenal suami kita, mengenal istri kita. Dari A sampai Z kita sudah paham luar dalamnya seperti apa. Nah, begitu juga ketika kita mengenal Kristus. Kita pasti tahu luar dalam dan paham sekali apa kehendaknya bagi kita dan juga bagi kehidupan keluarga kita. Ketika keluarga kita sudah benar-benar mengenal Kristus, pasti kehidupan setiap anggota keluarganya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Penuh dengan kasih sayang. Meskipun sedang ada selisih paham di dalam kehidupan keluarga, satu dengan yang lain, tetap ada kasih di dalamnya. Pasti selisih paham itu akan berakhir damai, bukan berakhir dengan perpecahan.
Karena ada kasih, karena mengenal Kristus. Tidak ada yang namanya lagi kekerasan di dalam kehidupan berumah tangga atau sakit hati dengan anggota keluarga yang lain. Karena apa? Karena mengenal Kristus, bukan hanya sekedar tahu. Semua itu tidak akan ada karena Allah yang adalah sumber kasih melingkupi hidup kita. Semuanya akan menjadi baik ketika Allah hadir dalam diri kita masing-masing. Yang kita kenal akan anugerahnya, akan penyertaannya di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan keluarga kita. Coba kalau keluarga kita hanya tahu Allah tanpa berkeinginan untuk mengenalnya, kehidupan di dalam keluarga kita rasanya pasti gersang, pasti sepi. Tidak ada damai, bawaannya maunya marah terus, tidak betah di rumah. Dan pada akhirnya banyak orang yang mencari kesenangan di luar rumah, mencari kedamaian di luar rumah dalam tanda kutip. Seperti kehidupan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi di dalam Efesus dalam pembacaan kita. Mereka hidup pada saat itu sendiri-sendiri, dengan aturannya sendiri-sendiri. Tetapi ketika mereka mengenal Kristus, mereka adalah satu kesatuan di dalam keluarga Allah. Dan Kristus Yesus adalah batu penjurunya. Itu kata firman Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa mereka bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang. Kini mereka adalah anggota-anggota keluarga Allah. Ada nuansa keintiman di dalam status baru mereka. Jauh berbeda dari keadaan jemaat Efesus dulu saat mereka belum mengenal Kristus. Mereka masih hidup berselisih paham, memandang rendah orang lain, tidak menghargai satu dengan yang lain, dan tidak rukun karena berbeda pemahaman. Namun ketika mereka diberikan pemahaman bahwa semua yang mengenal Kristus adalah satu keluarga di dalam Allah, mereka dapat hidup berdampingan. Karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sama-sama diselamatkan atas kasih karunia yang Kristus berikan. Mereka melihat Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Kristuslah batu penjuru jemaat pada saat itu. Dulu ibu-ibu dan juga suami pasti tidak saling kenal. Dengan pribadi yang berbeda-beda, dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda, kemudian bertemu, kemudian dipersatukan oleh Allah menjadi satu keluarga. Nah, begitu juga sebagai orang tua dan sebagai pribadi yang mengenal Kristus, kita harus meletakkan Tuhan sebagai batu penjuru, batu yang paling kokoh dan berfungsi untuk memastikan ketepatan dan kekokohan seluruh bangunan. Maka tugas kita sekarang adalah pastikan batu itu sudah benar-benar tertanam baik-baik di dalam diri kita sendiri maupun di dalam kehidupan anggota keluarga kita. Sudahkah keluarga kita membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Sudahkah keluarga kita datang bersama-sama ke hadirat Tuhan untuk beribadah meskipun dalam keadaan seperti ini? Sudahkah keluarga kita berdoa kepada Tuhan saat masalah datang menghampiri? Sudahkah keluarga kita bersyukur dalam keadaan apapun? Sudahkah kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Atau sudahkah keluarga kita menempatkan Allah sebagai yang utama? Atau jangan-jangan masih ada Allah-Allah lain di dalam hidup maupun dalam hidup pribadi maupun kehidupan keluarga kita saat ini? Kalau pondasinya sudah kokoh, batu-batu yang lain bisa menyusun, bisa tersusun rapi dengan baik, akhirnya membentuk sebuah bangunan yang kuat, sebuah bangunan yang kokoh yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin badai. Bangunan itu tidak akan roboh dan juga tidak akan hancur. Keluarga adalah tempat kita melihat kasih Allah melalui mereka, orang-orang yang kita kasihi.
orang-orang yang kita cintai, suami, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kita. Tugas kita sekarang adalah memastikan pondasinya tetap kuat, sehingga bangunannya bisa tetap berdiri kokoh. Pastikan firman Allah bersemayam di dalam diri kita, serta di dalam diri keluarga kita, yang pelan-pelan dibangun dengan pondasi ketaatan pada Kristus. Saat keluarga kita bisa berdiri kokoh bersama dengan Kristus, dengan sendirinya keluarga kita tidak akan hancur dan mudah terombang-ambingkan dengan keadaan apapun. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih, jadikanlah Allah sebagai batu penjuru di dalam keluarga, dan keselamatan akan mengiringi perjalanan keluarga kita di dunia ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Roh Kudus menolong